Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, kisah pilu dialami seorang gadis belia berusia 14 tahun yang bekerja sebagai terapi spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Perempuan berinisial RTA ditemukan tewas di sebuah lahan kosong di belakang gedung di wilayah Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 2 Oktober lalu. Penyebab kematiannya pun hingga kini masih misteri. Sebelum ditemukan meninggal, terapis muda itu konon tengah berada di bawah tekanan hebat terkait sebuah janji yang kejam, denda fantastis sebesar 50 juta rupiah jika ia berani berhenti dari tempat kerjanya tersebut. Tekanan finansial mencekik dan dugaan adanya eksploitasi anak menjadi fokus penyelidikan polisi guna mengungkap tragedi penemuan jasad terapis muda ini. Saudara, pada Kamis pagi 2 Oktober 2025, warga Pejaten Barat Pasar Minggu, Jakarta Selatan digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan tanpa identitas. Korban ditemukan dalam posisi tergeletak di sebuah lahan kosong belakang gudang jasa pengiriman barang. Warga mengaku sempat mendengar teriakan dari lokasi sebelum ditemukannya jasad korban. Yang dengar sebelah yang tinggi ada orang teriak. Itu nggak tahu kan namanya juga di sananya kayak makhluk. Biasanya kan iya karena lahan kosong juga gitu ya, kan. Sering ada soalnya. Makanya disangkanya itu hari dibilangin dari sebelah ada ini. Makanya itu langsung menuju ke sini. Langsung dicek, sudah tergeletak. Petugas kepolisian dari Polsek Pasar Minggu dan tim Inafis Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi ditemukannya jasad perempuan di lahan kosong di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi menemukan jejak kaki korban di sepanjang lantai gedung yang berada di dekat lahan kosong lokasi penemuan jasad korban. Polisi menyebut ada telapak kaki korban di gedung hingga sampai ke TKP. Jejak kaki itu ditemukan usai polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Saudara, olah tempat kejadian perkara digelar polisi di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak keluarga dan rekan korban. Hasil pemeriksaan diduga terapis muda yang diketahui masih di bawah umur ini tewas akibat melompat atau jatuh dari gedung. Dugaan tersebut masih terus diselidiki polisi. Kami menurunkan tim identifikasi ke TKP untuk melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP yang kita dapat sementara ini, kita temukan adanya luka di bagian dagu, di tangan sebelah kiri lecet dan perut. Ada dugaan loncat nggak sih Bang dari gedung? Dugaan sementara seperti itu, cuman kita masih meriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali di TKP, sampai dengan saksi yang ada di sekitaran korban. Saudara, semasa hidup, korban dikenal sebagai sosok yang mandiri dan kerap membantu tetangga. Ia bekerja di sebuah tempat spa yang tak jauh dari lokasi jasadnya ditemukan. Menurut keluarga, korban baru 2 bulan bekerja setelah mendapat informasi lowongan pekerjaan dari media sosial. Sebelumnya, saudara, korban sempat ditempatkan di Bali dan akhirnya dipindahkan ke Jakarta. Ke kakaknya katanya dapat dari TikTok kerjaan awalnya tuh. Terus selama 2 bulan atau 3 bulan dia nggak pegang HP. Antara September atau Oktober baru dia ngabarin. Dia udah di Bali katanya, udah kerja. Dia baru bisa pegang HP katanya. Aku cuma nanya aja, emang kerja apa deh katanya. Di spa katanya, dijaga di sini mah nggak bakal macem-macem katanya gitu.
Beberapa jam sebelum korban ditemukan tewas, ia sempat berkomunikasi dengan sang kakak. Melalui pesan chat, korban menyatakan keinginannya untuk pulang ke rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Namun saudara, niat korban terhalang peraturan denda dari tempatnya bekerja berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah lantaran masa kerjanya belum sampai setahun. Kepada sang kakak, korban mengaku semakin tak betah dan tertekan lantaran gaji yang sebelumnya diterima 5 juta rupiah saat bekerja di Bali tiba-tiba turun drastis menjadi 1 juta rupiah saat dipindahkan ke Jakarta. Sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, pokoknya nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun membayar dendanya 50 juta. Iya. Terus saya kan di situ menerangkan itu peraturan dari pemerintah apa bukan, kan nggak mungkin kalau dari pemerintah kan. Terus adik saya menjawabnya ya nggak tahu tuh, dari juga pusing gitu. Kenapa jadi kayak gini gitu kan. Intinya dia udah nggak betah. Terus keduanya nggak sesuai sama perjanjian di Bali lah intinya. Pihak keluarga lantas melayangkan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana kejahatan, perlindungan anak, dan TPPO di balik kematian terapis muda ini. Laporan tersebut dilayangkan oleh kakak korban guna meminta pertanggungjawaban dan meminta kejelasan terkait denda 50 juta rupiah yang diterapkan di tempat kerja korban. Ya, saya minta tanggung jawabnya aja. Cuma sama yang itu mempertanyakan denda yang 50 juta itu. Maksudnya kan biar jangan sampai ada korban lagi gitu Pak. Cuma gara-gara nggak betah terus karena tekanan 50 juta itu kan repot lagi kan. Saudara, polisi masih terus menyelidiki penyebab pasti tewasnya terapis muda termasuk dugaan eksploitasi anak yang dilaporkan oleh kakak korban. Hingga kini, Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi korban di Rumah Sakit Polri, Jakarta. Selain itu, polisi tengah berkoordinasi dengan Dukcapil untuk memastikan usia korban lantaran ada perbedaan identitas. Nah, untuk ownernya, jadi kita baru sampai manajernya saja. Kita sudah sampaikan undangan klarifikasi ataupun pemeriksaan juga. Nah, terkait di bawah umur ataupun tidak di bawah umur itu kami masih lakukan pendalaman dulu. Jadi kami harus pastikan dulu nih, kami masih mau koordinasi dulu dengan Dukcapil terkait identitas dari jenazah ataupun korban ini. Dan saudara, sejauh ini polisi tengah memeriksa 15 orang saksi terkait kematian terapis muda ini. Saksi yang diperiksa mulai dari rekan kerja sesama terapis, atasan korban, hingga warga sekitar yang menemukan jasad korban. Selain saksi, polisi juga terus mencari bukti dan petunjuk lain guna membuat kasus ini terang benderang. Saksi-saksi yang sudah kami periksa kurang lebih ada sekitar 14 sampai 15 saksi yang sudah kami periksa, termasuk ada rekan-rekan terapisnya, kemudian security, kemudian manajer, serta keluarga yang menemukan jenazah pertama kali di tempat kejadian perkara. Memang kita masih mencari CCTV ataupun petunjuk-petunjuk lain yang memang mengarah ke tempat kejadian perkara. Jadi memang kami belum bisa lebih lanjut, itu kami akan mendalami lebih lanjut lagi nanti. Saudara, misteri kematian terapis perempuan muda di Pasar Minggu, Jakarta Selatan belum juga terungkap. Tragedi ini memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan yang belum terjawab hingga kini. Berbagai barang bukti dan keterangan saksi kini terus didalami polisi. Semoga saja segera terdapat titik terang. Penyebab kematian terapis muda bisa terlihat jelas sehingga jadi pelajaran tak ada lagi kasus kematian serupa di kemudian hari.
Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai teka-teki pembunuhan seorang karyawati minimarket yang jasadnya ditemukan di Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata adalah atasan korban. Tetaplah di berita utama. Itu pisang goreng. Dibakar loh. Gak beli cemilan manis kan? Bawel, karena mama diabetes. Makanya, aku yang jagain mama. Tenang, mama gak akan bebanin kamu. Kan udah pakai Tropicana asli. Manis tanpa beban, jaga masa depan. Sama seperti MU, Mortar Utama. Saya harus selalu siap. Presisi menjaga, terus memberi kinerja sempurna. Jangan salah pilih ya. MU, Mortar Nia Jagoan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Jihan Novita. Saudara, sejumlah siswa di kota Davao dievakuasi usai gempa magnitudo 7,4 mengguncang lepas pantai Filipina Selatan Jumat pagi waktu setempat. Video merekam detik-detik para siswa dan guru di Jose Maria College Davao mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Akibat gempa, 2 orang dilaporkan tewas setelah terjebak di rumah-rumah yang rusak. Pemerintah Filipina sempat mengaktifkan peringatan dini tsunami dan mengevakuasi warga di 6 provinsi. Di pesisir dekat kota Davao, peringatan tsunami kemudian dibatalkan usai tak terdeteksi lagi adanya gelombang besar. Demikian Kompas Update dan tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Jihan Novita, terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest. You can throw your hands up, you can wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in a hall of fame. Minum susu Zi. Seriously, bikin tinggi. Tinggi bukan segalanya, tapi